Kalau bicara persiapan, Mhm. PON Papua ini kan memang kita, berkolaborasi artinya ada KONI ya, KONI Mhm. Provinsi Riau yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk para atlet dan pelatih maupun ofisial. Mhm. Dan untuk, penyelenggaraan pembiayaan maupun juga Mhm. pelaksanaan semua, ini sudah kita komunikasikan, sudah kita koordinasikan dengan KONI, Mhm. sehingga kita harapkan nantinya, tidak ada lagi hambatan dan Iya, benar. terkendala apakah untuk biaya untuk TC, untuk Mhm. biaya keberangkatan, semua alhamdulillah semua sudah kita komunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian? Semoga selalu sehat ya di masa pandemik ini. Selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelumnya, acara podcast kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sudah melaksanakan vaksin, swab, dan juga menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, kembali lagi di channel YouTube Diskominfotik Provinsi Riau di acara podcast Haidir Tanjung. Nah, di episode sebelumnya kita sudah banyak mendapatkan informasi-informasi mengenai COVID-19 dengan berbagai OPD kita. Nah, episode kali ini adalah gilirannya Dispora nih untuk memberikan informasi-informasi terkait penanganan COVID-19 di Dispora sendiri. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih di samping saya, yaitu Bapak H. Bobi Rahmat STP MSI, selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat ya Pak Alhamdulillah di sehat. masa pandemik ini. Iya. Mungkin dari isu-isu yang lagi hangat-hangatnya sekarang nih Pak, Ya. yaitu tentang COVID-19. Ya. Nah, banyak OPD kita yang terdampak saat pandemik ini. Salah satunya pastinya Dispora ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak Ya. mengenai Dispora pada saat pandemik ini. Bapak Gubernur Riau Syamsuar telah mengeluarkan surat edaran nomor 164 SE BKD 2021 tentang gerakan pegawai aparat sipil negara atau ASN, disiplin protokol kesehatan sebagai teladan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Provinsi Riau. Adapun isi surat edarannya yakni ASN diminta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan gerakan 5M. Nah Pak, sejauh ini seperti apa sih Pak gerakan penerapan yang dilakukan di lingkungan Dispora Provinsi Riau? Baik Pak, jadi dengan adanya surat tersebut kita sudah tindak lanjuti. Pertama kita membuat posko penanganan COVID-19 di lingkungan Dispora Provinsi Riau. Dan tentunya juga dengan adanya posko tersebut diharapkan segala informasi, terus juga dengan adanya posko itu juga sebagai tempat diskusi, ya bagaimana kita melakukan pencegahan di lingkungan kantor maupun lingkungan diri kita sendiri. Itu kita bisa lihat, itu tetap kita harus disiplin dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan juga kita harus mengantisipasi juga setiap tamu yang datang. Ya, jadi kalau tidak pakai masker, jangan boleh masuk, gitu Nggak kan? boleh Nggak masuk, boleh berarti masuk. ketat ya Pak ya? Kita sampaikan. Bahkan yang maskernya pun juga yang setengah-setengah atau tidak menutupi hidung kita himbau. Jadi dalam arti pencegahan ini kita lakukan sebagai memang salah satu antisipasi penularan COVID-19 itu sendiri. Jadi saya kira dengan surat edaran dari Bapak Gubernur ini semakin memperkuat bahwa COVID-19 ini harus menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai terjadi klaster di kantor. Iya, benar. Dan kalau nanti di kantor sudah terjangkit, tentunya sangat berakibatnya di lingkungan rumah, lingkungan teman. Semakin banyak penyebarannya semakin ya Pak ya? Gitu Mbak. Nah, untuk saat ini Pak, apa sih yang udah dilakukan Dispora untuk masyarakat sekitar?
Untuk masyarakat sekitar pertama kita sosialisasikan, sosialisasikan terkait dengan pencegahan COVID-19 itu sendiri. Terutama, kebijakan pemerintah, dan juga himbauan pemerintah. Contoh di sekitar lingkungan kita kan ada musola, Iya. ada juga masjid, terus juga ada, tempat sarana olahraga ya di lingkungan kantor kita, minimal itu yang kita sosialisasikan. Dan juga kepada masyarakat sekitar tentu dengan, kita komunikasi ke Pak Ketua RT, Ketua RW, bahkan Pak Lurah dan Pak Camatnya juga kita pernah, bersama-sama juga, untuk melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 ini. Terutama kami sampaikan di lingkungan sekitar kantor, ya ada pengurus masjid juga kita sampaikan bahwa semua aktivitas di dalam rumah ibadah itu sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Seperti, menjaga jarak, ya, tetap pakai masker ketika beribadah, dan juga kebersihan lingkungan di sekitar rumah ibadah maupun juga tempat sarana olahraga itu sendiri, Mbak. Nah, kalau kita menyentuh kata dispora nih pasti nggak Iya. jauh-jauh dari atlet gitu ya, Iya. Pak. Nah, di kondisi pandemik saat ini gimana sih Pak kondisi atlet kita, Pak? Kondisi atlet kita saat ini kita tetap melakukan, latihan baik itu secara mandiri maupun juga secara, berkumpul. Dalam arti berkumpul ini, tetap merupakan, satu kesatuan dari kelompok mereka berlatih. Dalam arti seperti cabang olahraga yang ada di dalam pusat pelatihan PPLP kita, itu ada 17 cabang olahraga, ini kita juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, dalam arti kalau ada yang bergejala, nah ini langsung lapor kepada pelatihnya. Nah, sehingga nantinya bisa cepat dilakukan penanganan, ya kan. Begitu juga ketika mereka berada di asrama. Iya. Nah, di asrama ini kan di sekitar, Rumbai ya, di dalam kompleks Rumbai Sport Center itu ada asrama atlet, ya. Nah, di asrama atlet pun juga kita kita berikan himbauan, sosialisasi, ya untuk kepentingan mereka juga, ya kepentingan mereka sendiri, kepentingan kita bersama. Jadi sehingga walaupun mereka berlatih, ya walaupun imunitas mereka bagus, tapi belum tentu ketika mereka bertemu dengan teman, bertemu dengan orang tua atau dengan Tidak sahabatnya, terinfeksi gitu ya, Pak, benar. ya? Nah, jadi kita harus tetap, disiplin protokol kesehatan itu, Mbak. Nah, kalau untuk atlet ada nggak Pak, kayak swab rutinnya atau cek kesehatan rutin gitu, Pak? Cek kesehatan rutin ada mereka lakukan, ya jadi, kita menghimbaunya memang per cabang olahraga. Per cabang olahraga kita tentunya komunikasinya kepada para pelatih. Para pelatih juga kita setiap bulannya kita lakukan kegiatan evaluasi, dengan para pelatih untuk mengetahui kondisi para atlet itu sendiri. Bahkan kita juga sudah komunikasi dengan pengurus, provinsi mereka cabang olahraga masing-masing, ya jadi bagaimana perkembangan, kondisi atlet ini tetap kita bisa pantau, Mbak. Tetap Jadi terjaga ya, Pak, tetap ya? terjaga, ya mereka fit tetap latihan, ya tapi sekali lagi kalau bergejala cepat laporkan. Cepat laporkan ya, Cepat Pak? laporkan. Tapi ada nggak Pak yang terkena? Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan laporan yang Belum terkena, ada, ya. masih aman ya, Pak? Masih aman, Alhamdulillah. Nah, bicara mengenai atlet nih, Pak. Apakah saat pandemik ini berpengaruh pada dana atlet, Pak? Apa ada pengurangan kah? Atau dana-dana yang tidak dicairkan? Atau ditunda gitu? Iya. Kalau bicara masalah hak atlet dan para pelatih sampai sejauh ini, belum ada penundaan, bahkan juga tidak terbayarkan itu belum ada. Semua tetap kita lakukan pembayaran hak-hak mereka, baik itu apakah, honor, apakah itu untuk makan minum, semua kita laksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan juga kita melakukan kegiatan, pemantauan, pengawasan, bahkan evaluasi kepada mereka, ya. Apa yang menjadi hambatan, apa juga menjadi permasalahan, itu kita diskusikan bersama. Sehingga betul-betul kita dapat, memantau keberadaan atlet-atlet ini di dalam pelaksanaan PPLP itu sendiri. Oh gitu, Iya. Pak. Nah, beberapa hari yang lalu nih, Pak, Ya. di sosial media, kita lihat Dispora ada pelepasan 2 orang utusan Paskibraka Nasional, Oh gitu, ya, Pak, iya betul. di Provinsi Riau tahun 2021. Nah, yaitu Hervi
Sendika Wiratama yang merupakan salah satu siswa SMA N1 Tembilahan Hulu, Ya. dan Dwita Okta Amelia Herdian, salah satu siswi SMA N1 Kuntu Darussalam. Ya, Kuntu Darussalam. Yang dimana telah melewati seleksi Paskibraka tingkat nasional 2021 selama 4 hari, benar Pak? Benar. 4 hari ya Pak. Apakah ada kendala nih Pak dalam pelaksanaan seleksi ini saat masa pandemi COVID-19 ini? Kalau bicara tentang seleksi, saya kira sampai sejauh ini belum ada hambatan. Tapi yang membatasi saya kira ada, ya. Membatasi seperti contoh saya sampaikan, semua kegiatan harus tetap menerapkan protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Ya, termasuk ketika kita akan mengirimkan 2 utusan kita ini, ada Hervi dan juga Dwita ke seleksi tingkat nasional. Mereka sebelum berangkat harus cek kesehatan lengkap semuanya. Ya, terus juga PCR H-2. H-2. Tapi alhamdulillah mereka sudah berada di diklat Paskibraka Nasional, dan tentunya kita minta dukungan dan doa seluruh masyarakat Riau, mudah-mudahan putra dan putri terbaik Provinsi Riau tahun ini yang kita seleksi dan kita sampaikan kepada nasional tentunya bisa berprestasi. Mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus 2021 pada saat detik-detik proklamasi, insya Allah mudah-mudahan ya sekali lagi minta dukungan dan doanya lah ya Mbak ya, supaya 2 orang ini bisa berprestasi. Mudah-mudahan yang satu membawa baki, yang satunya pengiring bendera. Amin ya Allah. Mohon doanya ya masyarakat sama-sama. Riau. Nah, di dalam pelaksanaan sendiri berarti latihannya pakai masker tuh kan Pak? Iya. Nah, itu ada yang ngeluh nggak Pak? Maksudnya kayak latihannya jadi nggak efektif gitu. Ya, saya kira karena kita masih berada di pandemi COVID, saya kira itu harus kita lakukan. Wajib ya Pak? Wajib, karena untuk menjaga diri kita sendiri, ya kan. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ya kalau mungkin sudah intensitasnya cukup tinggi, kita istirahat dulu gitu. Oh, diberi istirahat Diberi gitu ya Pak? istirahat ya kan, ya minum dulu atau break dulu, dikasih extra fooding misalnya begitu kan. Nah, jadi saya rasa tidak mengganggu lah. Tidak Jadi mengganggu ya tidak Pak? mengganggu. Jadi sebenarnya ya kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi ini Iya gitu ya kan. benar. Mau tidak mau jadinya Mau Pak? tidak mau, ya benar. Nah, kriteria seperti apa sih Pak yang memenuhi menjadi utusan Paskibraka Nasional ini? Ya. Apa sih kriteria khususnya biar adik-adik sekalian mungkin ada yang mau juga nih? Ya. Apa sih bisa Bapak jabarkan kriterianya? Ya, saya kira kriteria secara umum yang jelas warga negara Indonesia, ya kan? Warga negara asing nggak bisa. Warga asing nggak bisa, ya kan? Warga negara Indonesia, terus juga berstatus pelajar dan juga berbadan sehat. Berbadan sehat. Tentunya juga di setingkat pada saat di SMA, saya kira sudah ada beberapa organisasi seperti ada PASUS, ada Pramuka, terus juga ada yang organisasi lainnya. Nah, saya kira adik-adik itu bisa para pelajar sekarang yang saat ini berminat menjadi paskibraka sudah bisa ya bergabung. Jadi supaya latihannya juga bisa lebih maksimal ya bersama komunitas yang ada, dan juga tentunya prestasi di sekolah juga kita harapkan juga menjadi salah satu kriteria. Jadi berpenampilan menarik juga ya kan. Nah, karena kan dia akan tampil di hari yang sangat sakral sekali. Untuk tinggi ada nggak Pak, minimal tinggi? Tingginya ada dan itu akan diseleksi oleh tim pansel sendiri. Ada panitia seleksi yang kita bentuk. Nah, jadi kalau melihat dari ukuran ataupun juga tinggi badan ini yang dikirim oleh seluruh kabupaten kota itu rata-rata gitu. Oh, rata-rata ya Pak ya? Maksudnya rata-rata hampir sama. Ya kan, hampir sama. Jadi tinggal bagaimana seleksi ini lakukan oleh tim panitia seleksi untuk memilih baik itu yang terpilih untuk di provinsi maupun juga yang terpilih ke tingkat nasional. Ya. Oke Pak. Nah, bicara mengenai PON Papua nih Pak. Ya, PON Papua. PON Papua yang sedang ramai diperbincangkan sekarang di publik, yang rencananya bakal berlangsung pada tanggal
2 sampai 15 Oktober ya, Oktober, Pak? ya. 2021 tahun ini. Sudah ada persiapan nggak, Pak, dari Dispora Provinsi Riau, Pak? Kalau bicara persiapan, dalam PON Papua ini kan memang kita berkolaborasi, artinya ada KONI ya, KONI Provinsi Riau yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk para atlet dan pelatih maupun ofisial. Dan untuk penyelenggaraan pembiayaan maupun juga pelaksanaan semua, ini sudah kita komunikasikan, sudah kita koordinasikan dengan KONI, sehingga kita harapkan nantinya tidak ada lagi hambatan dan Iya, terkendala apakah untuk biaya untuk TC, untuk biaya keberangkatan, semua alhamdulillah semua sudah kita komunikasikan. Bahkan kita juga sudah dalam beberapa waktu yang lalu kita menerima bantuan dari beberapa bantuan dari beberapa perusahaan Oh, udah ada yang bantuannya, Pak, ya? dari Alhamdulillah ya, Pak. perusahaan di Provinsi Riau yang mendukung untuk pelaksanaan PON itu sendiri. Dalam arti ada beberapa peralatan yang dibantu sehingga bisa memacu dan memotivasi para atlet untuk bertanding nanti di PON Papua itu sendiri. Wah, alhamdulillah malah ada dana tambahan ya. Iya. Nah, berapa banyak sih Pak atlet yang kita sumbangkan, udah ada gambaran belum, Pak? Kalau yang data dan informasi yang kita dapat itu sekitar 138 atlet. 138. Atlet ya, itu yang akan dikirim ditambah dengan para pelatih maupun ofisial. Lebih kurang sekitar 200-an lah nanti itu yang akan 200-an. Ya. Nah, itu di berbagai macam bidang olahraga atau kita ada yang nggak ikut gitu, Pak? Ada yang nggak ikut ya, ada juga yang kita tidak ikut, tapi rata-rata yang akan kita ikuti itu adalah memang cabang olahraga yang sudah kita prediksi bisa berprestasi nantinya di PON. Yang kita fokuskan gitu ya, Pak? Iya, benar. Nah, di masa pandemik ini nih, Pak, apa ada event Dispora yang tertunda? Semisal sebelum COVID ada mau buat gerakan ini, acara ini gitu, cuma karena ada pandemik, ya udah kita tunda dulu, nggak bisa nih gitu. Ya, kalau pertama event yang bersifat nasional, kita menunda ya, berdasarkan hasil dari rapat rakor tingkat pusat, rakor Bapopsi, bahwa untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas yang kita kenal, yang rencananya itu diselenggarakan di Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang rencana di bulan Agustus dan September, Mbak. Tapi karena COVID akhirnya ditunda sampai tahun 2023. Oh gitu. Ditunda. Jadi kita tidak bisa mengirim karena memang tidak terlaksananya Popnas itu sendiri. Selanjutnya juga ada kejuaraan nasional di tingkat PPLP. Ya, tingkat PPLP. Ini sampai sejauh ini kita juga masih belum menerima kepastian dari pemerintah pusat, terutama Kemenpora, kapan akan dilaksanakan. Jadi ada 2 cabang olahraga kemarin yang sempat sudah dirilis jadwalnya, tapi sampai hari ini kita belum menerima kepastian untuk tanggalnya. Belum ada kepastian ya, Pak? Iya, belum ada kepastian karena memang COVID di bulan Juli ini lagi tinggi-tingginya, Mbak, termasuk di Jawa. Semakin naik ya, Pak, Semakin naik. Ya. Nah, ada nggak sih pesan Bapak untuk masyarakat Riau nih, Pak, di masa pandemik ini? Kalau pesan saya kira pertama kita harus bersama-sama, gotong royong bersama, untuk bagaimana melakukan pencegahan terutama penularan COVID-19 ini sendiri. Pemerintah sudah menghimbau, ayo ya, awal pertama itu ada 3M ya kan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sekarang tambah ada lagi 5M ya. Nah, selain dari 3M tadi juga untuk menjaga lingkungan, terus juga jangan berkerumun ya. Itu harus kita patuhi. Ya, artinya kuncinya adalah disiplin. Yang kedua, bagaimana kita tidak menyebarkan berita-berita hoax saya kira. Hoax, iya benar, Ya, Pak. karena itu yang akan menambah masalah saya kira, nambah masalah dan imun kita jadi turun jadinya kan. Iya benar. Semakin gimana ya? Semakin tidak terkendali malah ya, Pak, ya. Iya, benar sekali, Mbak. Jadi kita tangkal lah berita-berita hoax itu ya, agar jangan kita saling beradu argumen yang tidak penting saya kira. Iya. Itu yang ketiga,
saya kira tetap lakukan, hal-hal yang untuk bisa mempertahankan dan juga bisa meningkatkan imunitas, ya terutama berolahraga, Berolahraga. ya, berolahraga bisa kita lakukan di sekitar rumah, kalau mau amannya ya sekitar rumah, ya kan. Atau bisa juga kita, di sarana olahraga, tapi memang tempat sarana olahraga itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan juga. Jangan sampai kita lupa diri, ya kan, ramai-ramai, berolahraga, rupanya tempatnya tidak sesuai dengan protokol kesehatan, Iya, ya benar. kan. Dan saya kira juga, terpenting bagi kita tetap kita harus, bersama-sama mungkin bagi kita semua yang berkeyakinan, ya, agama kita masing-masing, ya, tetap beribadah, berdoa, ya, memohon bagaimana, pandemi Covid ini bisa Cepat cepat selesai. berakhir, ya kan. Nah, kita pun juga dapat, tertangkallah dari virus corona ini, ya, Amin. karena sudah hampir 1,5 tahun, Mbak, ya. Setahun Ya, setengah. 1,5 tahun Udah kita nggak terasa ya, Pak? iya, sama Heeh. kita juga di dunia olahraga maupun juga di kepemudaan sangat, menerima dampaknya ya. Iya, benar benar Dampaknya di benar. olahraga kita ada beberapa event yang harus tertunda, bahkan juga Tertunda. batal, ya kan. Terus juga, di bidang kepemudaan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang, menimbulkan kerumunan memang ya waktu itu, ya seperti kegiatan-kegiatan kepemudaan pelatihan maupun juga seperti jambore, ya kan, yang harus memang tidak bisa kita laksanakan karena memang tidak, mendapat persetujuan dari Satgas Covid, gitu, Mbak. Karena memang, jadinya berkerumun gitu Iya, ya? jadinya berkerumun. Takutnya malah diberi sanksi gitu ya, Diberi Pak? sanksi, bukan malah diberi apresiasi kan? Iya. Malah dihujat, netizen dan masyarakat Iya, nih. benar sekali. Nah, sekarang nih kita kan dihimbau nih, Pak, Ya. untuk, naikkan imun, terus berolahragalah setiap hari gitu. Nah, Bapak bisa kasih tips nggak sih olahraga seperti apa yang, bisa kita lakukan di saat pandemik ini? Saya kira semua olahraga bisa kita lakukan, tetapi sekali lagi kita tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, ya kan. Nah, contoh seperti, main bola bisa, tapi kan harus, kita tidak boleh ada penonton, ya kan. Terus juga tidak bisa, berkerumun yang terlalu ramai, ya kan. Nah, terus juga bersepeda, Bersepeda. ya kan, bersepeda. Sekarang apalagi komunitas sepeda, Udah banyak ya, Pak, ya? udah banyak. Apalagi waktu pertama kali Covid terjangkit itu, wah, Semuanya beli Pekanbaru sepeda. semua beli sepeda, ya kan. Sekarang ada lagi ditambah dengan ada, seperti, lari maraton, jogging gitu kan, juga sangat diminati oleh masyarakat, ya. Saya kira semua olahraga bisa. Jadi Bisa. tenis meja, ya kan, ya itu semua juga bisa dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, dan juga jangan, menimbulkan kerumunan. Ya. Nah, kalau untuk olahraga berenang gimana nih, Pak? Kadang ada di masa pandemi ini beberapa kolam renang malah tutup. Ya. Karena katanya, salah satu penyebaran tercepat juga gitu, Pak. Iya, sekali lagi itu saya sampaikan, ya, kalau tempat renang yang dibuka secara umum saya kira, ada pertimbangan jugalah dari pengelolanya, karena mungkin, bisa menimbulkan kerumunan orang ramai. Ya, tapi kalau untuk di tempat latihan saya kira mungkin masih bisa dipertimbangkan. Nah, karena kan kalau latihan orangnya tertentu, Iya, ya kan. benar-benar. Nah, jadi ada perbedaan di antara sarana yang dibuka secara umum dengan yang tempat latihan, ya kan. Dibedakan ya, Pak? Dibedakan. Nah, contoh seperti di, olimpiade itu kan tetap dilaksanakan, tapi protokolnya sangat ketat sekali dan mereka sebelum memasuki venue itu sudah di-screening dulu kan. Nah, jadi Sudah ketat ya, Pak, sudah ketat sekali. protokol kesehatannya? Ya. Nah, tadi ada yang kelupaan nih, Pak. Ya, apa itu, Mbak? Masalah, paskibraka kita tadi. Heeh. Nah, selama 4 hari itu di karantina ya, Ya. Pak. Terus, kemudian langsung diumumkan ya, Pak? Kapan, Pak, diumumkan, yang terpilih 2 itu, Pak? Langsung pada saat langsung. ya, langsung ya, Pak. Nah, ada nggak sih, Pak, peserta yang nggak terima gitu Iya. atau, merasa kayaknya itu nggak pantas lah gitu? Ya, karena kita melakukan seleksi ini ada panitia seleksinya, tim panselnya,
terus juga kita dalam menyimpulkan atau memberi kesimpulan untuk penetapannya kita lakukan secara panitia bersama. Artinya setelah seleksi kita bawa dan diputuskan bersama oleh tim gitu. Bukan oleh salah satu dua orang gitu, tapi diputuskan oleh tim, ya kan. Jadi sehingga pelaksanaan memutuskan siapa yang akan terpilih itu juga sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tentunya juga melihat dari beberapa kali seleksi yang kita lakukan. Jadi tahapannya juga tidak sekali, tapi ada tahapan pertama, tahapan 2, tahapan ketiga. Jadi sampai di tahapan final pun juga kita tetap lakukan keputusan secara bersama, Mbak. Benar, berarti sportif ya Pak ya? Iya, benar. Nah kalau di media sosial nih biasanya ada yang bilang kayak gini, alah paling menangnya kena orang dalam gitu Pak. Nah tanggapan Bapak gimana sih Pak? Kalau ada yang bilang kayak gitu Pak? Ya saya kira itu hal yang wajar lah saya ya, antara puas dan tidak puas. Puas dan tidak puas. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan proses itu sesuai dengan ketentuan, ya sesuai dengan keputusan bersama. Ya, jadi tidak saya berharap tidak ada, kalau kritikan ya silahkan. Tapi kalau ibaratnya hujatan, saya kira kemarin kita sudah lakukan, dan pada saat pengumuman pun kita sudah panggil Dispora Kabupaten Kotanya bersama juga dengan para siswa-siswinya untuk mendengarkan bersama hasil keputusan itu. Dan kita bersyukur kegiatannya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga hasil pun juga dapat diterima oleh kabupaten kota tersebut. Berarti sudah dilakukan secara terbuka ya Pak? Iya, itu dia. Kalau di sosial media Dispora sendiri ada nggak Pak netizen-netizen yang julid gitu Pak? Oh, kalau selain dari Paskibraka sih ada, terutama ya mungkin kritikan dan masukan saya kira ya, mungkin dengan program, terus juga dengan sarana prasarana yang ada saat ini, ya itu saya kira kalau masih kritik yang membangun, saya kira wajar-wajar saja Mbak. Gak ada masalah ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Gak ada masalah. Kita balas dengan senyuman aja ya Pak ya? Iya, kita berikan pemahaman ya kan. Kita pun juga tidak anti kritik kok. Iya, ya benar-benar. kan? Kita juga masih menerima saran masukan ya bagaimana untuk membangun yang lebih baik saya kira. Iya. Nah nih Pak, 9 Agustus 2021 ini kita merayakan HUT Riau ke-64. Ya. Nah apa sih Pak harapan Bapak untuk Riau ke depannya? Riau yang ke-64 dengan tema berdaya saing. Ya, jadi makna berdaya saing itu sekarang kita harus pikirkan bagaimana Provinsi Riau sudah mempunyai daya saing yang baik dengan ataupun juga dengan provinsi yang lainnya. Kami di Dinas Kepemudaan Olahraga, saya berbicara masalah pemuda. Ya, pemuda di Provinsi Riau sekarang juga kita sudah harus bagaimana berpacu dengan waktu ya, untuk bisa mengisi waktu kita untuk hal-hal yang positif. Ya, benar. Terutama kita harus melihat bagaimana sekarang teknologi informasi itu sangat berpengaruh dalam kegiatan dan aktivitas kita. Apalagi pandemi COVID, Mbak. Ya, benar-benar. Ya, terutama kepada anak-anak muda yang berwirausaha. Nah, ini tentu kan harus ada inovasi dari mereka bagaimana menjalankan aktivitas ataupun wirausahanya tetap berjalan. Nah, jadi kalau bilang pandemi COVID kita harus menyerah, pandemi COVID ini menjadi suatu halangan, saya kira inilah tantangan bagi anak muda. Ya, tantangan lebih muda, lagi ya Pak ya? Ya, lebih lagi bagaimana kita berinovasi dan berkreativitas. Ya, benar. Selanjutnya juga kita berharap akan muncul ke depannya ya para pemuda-pemuda kita yang unggul, yang berkualitas, dan tentunya bisa bersaing sekali lagi dengan pemuda-pemuda dari provinsi yang lainnya dari Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Karena kita juga sudah ada beberapa pemuda kita yang kemarin ikut dalam pertukaran pemuda antar negara, ya, itu yang setiap tahunnya kita laksanakan bersama Kemenpora, yaitu ada pertukaran pemuda antar negara Indonesia Singapura, Indonesia Korea, bahkan juga Indonesia Australia. Nah, ini yang kita harapkan dengan keikutsertaan mereka pada pertukaran pemuda ini dapat memberikan kepercayaan bagi mereka untuk lebih
meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan kreativitas mereka, tentunya juga harus mempunyai daya saing ya ketika mereka berkompetisi baik dalam lingkungan pendidikan maupun juga dalam lingkungan kerja. Dan juga tentunya kita berharap para pemuda ini juga bisa menjadi pelopor bagi kita, terutama di lingkungan mereka masing-masing, provinsi kita, dan juga untuk bangsa dan agamanya. Ya, itu kira Mbak. Nah, kalau pesan untuk Dispora sendiri Pak dan atlet-atlet kita. Oh ya, kalau untuk para atlet, sebenarnya kita sudah ada atlet-atlet kita sekarang kan sudah cukup banyak lah saya kira ya. Sudah banyak ya Pak. Para atlet-atlet kita yang berpotensi dan juga berprestasi. Contoh di Olimpiade Tokyo ini kita atlet kita yaitu Az-Zahra Permatahani yang tampil di cabang olahraga renang. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kita. Atlet Riau bisa sampai di Olimpiade, walaupun belum menunjukkan prestasi di Olimpiade. Tapi kalau untuk wilayah regional seperti Asia Tenggara maupun Asia, ini sudah menunjukkan prestasi yang membanggakan. Merupakan kebanggaan kita. dan juga kebanggaan Riau ya Pak ya. Iya, unggulan kita nanti pada saat di PON Papua nantinya. Mudah-mudahan Adinda Az-Zahra ini bisa mendulang emas yang cukup banyak lah saya kira untuk Provinsi Riau. Gitu Mbak. Amin. Amin. Nah, udah nggak terasa nih ya Pak. Iya. Perbincangan kita kali ini gitu. Nah, untuk Dispora sendiri kan dampaknya juga ada tapi yang tidak begitu besar sekali ya Pak ya. Nah, mungkin kita sudahi wawancara podcast ya Pak kali ini. Semoga informasi-informasi yang Bapak Bobby berikan dapat kita serap dan juga kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan, amin. Nah, untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, jangan lupa nantikan terus YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau dengan acara Podcast Haidir Tanjung. Nah, saya Yolanda Mardayahya mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama.